Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Hari ini di daily vlog kita seperti biasa. Kemarin ponakanku nyampe sini ya, nyampe Swiss dan dia masih muter-muter jalan sekitar, excited banget ya. Baru pertama kali ke Eropa teman-teman, pasti juga kalian juga kalau pertama kali ke Eropa pasti bakal, karena beda banget gitu ya. Kalau kita belum pernah ke Eropa dari Indonesia gitu, beda banget suasananya ya. Tuh dia lagi nelpon semua adik-adiknya. Nyeritain gimana suasana di sini. Ya, teman-teman kita. Orang sini tuh ramah Om. Hah? Ramah juga. Ngisi kopi dulu. Tada, halo Atar. Hai. Pagi. Ini ponakanku teman-teman. Tuh, kita udah ngisi kopi. Nah teman-teman, kita sarapan dulu sama ponakanku. Bilangnya jangan ponakan terus deh, Atar. Namanya Atar. Atar. Silahkan Atar. Nih, pakai ini. Udah segitu cukup. Ya udah, selamat makan. So, ini plain muesli-nya ya. Jadi sebenarnya ini bukan sereal, tapi lebih kayak apa sih, rolled wheat gitu-gitu ya. Ada temanku yang orang Swiss bilang kata ini kalau kayak gini bukan sereal karena sereal nggak begitu sehat katanya. Terus kita tambahin alpukat sama apel biar enak rasanya. Oh ya, satu hal yang beda di Indonesia itu kan biasanya alpukat dimakan manis ya. Kalau dimakan Manis ya, manis. manis kan ya? Alpukat ya. Oh ini juga kebetulan dimakan manis sih. Tapi biasanya di luar negeri itu alpukat tuh dijadiin kayak guacamole, terus makanan yang cenderung asin ya. Jadi Atar ini kerja di Dubai teman-teman. Jadi dia nggak, tadi aku salah bilang nggak datang langsung dari Indonesia tapi dari Dubai. Tapi tetap beda ya Tar ya ke Eropa Tar. Beda dong. Daripada Beda Dubai. banget. Beda Vibes-nya banget. nggak banyak gedung-gedung tinggi. Iya sih. Oke teman-teman, kita keluar dulu biar ponakanku nggak bosan ya di rumah terus ya. Tapi kita bakal nanti, hal pertama yang kita bakal lakuin sebenarnya bukan jalan-jalan, tapi kita bakal ngebuang sampah dulu bareng dia ya. Biar aku jadi pertama kali pengen kutunjukin gimana sih buang sampah plastik sama dia ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya ini aku pengen nunjukin kita dapat tagihan dari TK atau playgroup-nya Seno dan Lian ya. Dan ini kalau ini tagihannya per bulannya seperti yang bisa kalian lihat di sini itu buat Lian bayar 766 per bulan ya. Nanti berapa rupiahnya aku tulis. Dan buat Seno itu per bulannya 689. Tapi yang nyebelin itu kita seandainya kita nitipin anak kita di luar jadwal di luar jadwalnya ya. Itu kayak ini kita pernah nitipin Lian sekali sehari itu dicas sama mereka 173. Sedangkan terus tambahan setengah hari ada juga yang kita nitipin Lian begitu aja tanpa, walaupun dia harusnya jadwalnya nggak ke playgroup ya, setengah harinya 121. Jadi bedanya jauh banget teman-teman. Ini kenapa beda kayak gini, karena yang per bulannya ini disubsidi oleh negara ya, tapi yang kalau misalnya kalian nitipin anak kalian begitu aja tanpa jadwal dia itu nggak disubsidi negara. Ini makanya kita bayar sesuai aslinya. Ya ini kita ngajak ponakanku belajar buang sampah di Swiss. Hal pertama yang kita lakuin. Jadi kalau di Dubai itu dipisah-pisah juga nggak Tar sampahnya? Oh iya dong. Iya. Cuma ya masyarakatnya aja masih belum terbiasa. Terus yang belum terbiasa gitu jadinya gimana? Gimana ya? Mungkin petugasnya sih. Oh banyak yang ngelakuin. Bakal ya milah-milah sampah. Ya, jadi Atar ini anak pertamanya dari kakakku yang paling tua ya. Ya. Tinggalnya di Medan kakakku. Anaknya kerja di Dubai dan akhirnya kesini mampir ke tempat omnya. Sendiri. Ya nanti pelan-pelan lah aku kenalin lebih dekat karena dia juga punya karir yang bagus juga gitu ya. Usahanya dari dia nggak kuliah terus dia kerja di perhotelan sampai ke Dubai akhirnya. Dan banyak ceritanya yang mungkin teman-teman bisa belajar juga, tapi pelan-pelan ya, karena dia bakal sebulan juga stay di sini. Jadi punya waktu yang lama kita.
Ya jadi kalau naik bus-bus kayak gini tar, kamu nggak perlu, kamu harus beli, maksudnya kamu harus beli tiket juga. Tapi kesadaran kamu aja, jadi nggak perlu diperiksa. Nanti nggak bakal diperiksa kalau naik. Berarti Naik-naik aja. Mereka nggak bakal tahu kamu punya tiket apa enggak. tergantung masing-masing aja. Ya jadi based on trust. Nah ini teman-teman. Jadi kita Harus mandiri ya. oh salah tar. Ini kan logonya beda. Tapi orang-orang di situ juga gitu. Yes, jangan diikutin. Nah ini nih, ini nih pet yang transparan di sini. Jadi yang kayak gini nggak boleh gitu di sini. Nggak boleh. Ini harus di mana? Taruh aja dulu, nanti baru yang transparan aja. Gitu. Ya, ini yang katanya di Indonesia itu kan import sampah plastik ya, buat industri apa namanya, industri barang-barang plastik. Kenapa kita masih import? Karena sampahnya nggak dipilah-pilah ya. Dari story yang dari reels yang aku lihat di Instagram sih. Dan makanya di sini jadi kita belajar milah-milah sampah lagi. Indonesia impor sampah. Ya Indonesia impor sampah buat industri plastik. Padahal mereka punya banyak sampah. Padahal kita punya banyak sampah tapi nggak dipilah. Ayo tar, keretanya udah datang tar, kita masih lari tar. Kita naik kereta ini. Yuk. Jadi gini tar, nanti kamu ku bikin ku installin app. Jadi kalau mau kemana-mana tinggal swipe gini aja. Nah udah, ini udah kehitung. Dan ini nggak ada yang ngontrol. Jadi udah ya based on trust aja. Otomatis. Nah itu tar yang buat kaleng-kaleng depan situ ada juga. Oke. Jadi kita buang yang botol kalengnya di situ tadi. Brown glass. Yang gelas ada? Udah lulus nih. Lulus pilah-pilah sampah di Swiss. Brown glass, white glass, green glass. Ya teman-teman, ini Bank Kredit Swiss ini bank yang cukup besar di Swiss ya, yang sayangnya bangkrut. Dan mereka bakal merge sama UBS, tetanggaan kantornya ya. Jadi kedepannya Kredit Swiss bakal jadi UBS. Ya, kita bakal nunjukin pusat kota Basel sedikit ke Atar. Habis itu aku bakal kerja, terus dia bisa jalan-jalan sedikit keliling-keliling kalau mau ngeliat. Terus kita ketemu lagi. Ya jadi tar ini jalan utama kota Basel tuh cuman ini aja ya, yang kayak pusat perbelanjaannya. Jadi memang Basel itu kecil banget hitungannya. Easily accessible. Easily access ya. Ya tar, jadi nanti Om bakal kerja di situ di UM, ngopi, kamu keliling-keliling Basel. Kemana nanti kita ketemuan lagi di situ ya. Oke. Sejam 2 jam, oke? Ya, bye-bye. Siap, enjoy. Dah. Tuh, kita ngajak ponakanku makan makanan kesukaanku. Nah, Mari silahkan. wih. Ini nih, perhotelan megangnya tangan satu. Ada yang main akordeon. Ya teman-teman, ini tempat pijat Thailand dan ini terkenal banget ya, maksudnya bukan terkenal sih, jadi banyak banget di Eropa itu Thai massage, dan sayang banget ya Bali massage nggak begitu banyak di Eropa ya, nggak seperti Thailand, makanya kenapa diaspora itu penting banget. Aku Iya. diaspora juga gitu. Jadi orang ya kamu Om juga itu diaspora hitungannya kan, orang Indonesia tinggal di luar negeri yang bawa budaya kita ke luar negeri. Yang bawa budaya, aku berarti kalau nggak bawa budaya nggak kehitung diaspora. Enggak, maksudnya enggak selalu. Tapi kan misalnya orang Dubai ketemu kamu bilang, oh kamu orang Indonesia, terus jadi dia ada sedikit informasi tentang Indonesia kenalin gitu, culture gitu ya. dari kamu gitu kan. Nah, Ya teman-teman, seru juga. Jadi kalau ngejelasin ke ponakan sendiri tentang hal-hal yang ada di Basel gitu beda ya dari kayak misalnya kita jelasin ke YouTube gitu ya. Dan ini pengalaman pertama kali juga buat aku. Jadi kesan pertamanya apa tar di Basel, di Swiss? gimana ya? Ya kayak ke tempat yang belum pernah dikunjungin. Seru. Bagus. Ya? Kalau Bagus ngeliat kotanya. orang-orangnya Chill sih. Ramah-ramah juga. ya.
Iya Tar, jadi di sini kalau misalnya kayak orang kaya itu jalan, orang nggak punya duit juga jalan kaki. Jadi nggak begitu kelihatan ya kaya atau miskin di sini. Beda banget. Kalau di Dubai ada kesenjangan sosial juga nggak? Banget lah. Banget. Iya. Di mananya? Gimana ya? Kelihatan kok dari kesenjangan sosialnya tuh. Orang-orang yang kerja, apalagi konstruksi. Konstruksi ya? Ya, poor working condition, living condition. Iya. Ya jadi kalau di Eropa masih banyak daerah hijaunya gini Tar. Lebih enak di sini lah daripada di Middle East. Masa? Iya. Beneran? Karena panas ya? Jadi gurun ya? Panas. Terus nggak sedikit taman-taman hijau. Jadi katanya di Dubai itu mirip kayak di Indonesia ya? Mainnya ke mall gitu ya? Mall, clubbing, gitu-gitu doang. Tapi pajaknya nol teman-teman di Dubai. Iya. Kalau buat bisnis. Ya teman-teman, di depan itu ada orang main akordeon. Dan lagunya tuh mirip kayak kopi dangdut ya. Oh iya. Jadi waktu aku pertama kali denger itu ternyata kopi dangdut itu ya nggak tahu ngopi atau terinspirasi ya. Ya kita lagi jemput Lian sama Seno. Jemput ponakan-ponakan. Ponakan, bukan ponakan lah. Bukan sih, adik sepupu. Sepupu. Ya. Sepupu. Halo. Seno. Hai. Nih, udah ketemu omnya, abangnya. Salah terus bilang om. Sepupu padahal. Seno asik ya. Jadi. Abang Atar di sini ya. Yuk lanjut yuk. Kita tadi udah beli semangka. Kira-kira bayar sendiri kayak gini bakal masuk Indonesia juga nggak ya? Makan dulu teman-teman. Pakai pete enak banget ya. Duh. Seno, kita nunjukin Abang Atar Basel ya. Yuk, kita makan di luar yuk. Ya teman-teman, sekarang kita keluar cari makan bareng Seno juga bertiga cowok-cowok ya. Boys day room things. Seno seneng banget ada abangnya ya. Ya teman-teman, ngundang untuk dapetin visa kalau buat keluarga itu lebih mudah ya dibandingin misalnya stranger gitu. Karena keluarga kan lebih apa ya? Ya namanya keluarga ya pokoknya. Jadi karena mungkin juga seandainya terjadi apa-apa, keluarga pasti mengcover gitu kan. Jadi mungkin lebih mudah dari situ dapetin visanya. Ya, tadi balik lagi tadi, seandainya bukan keluarga, itu biasanya kita harus nandatanganin surat yang namanya kayak surat siap bertanggung jawab ya. Dan itu kalian harus bersedia untuk menanggung sekitar dana seandainya yang kalian undang itu ada apa-apa gitu, kalian siap ngeluarin duit sekitar 600 juta teman-teman. Jadi kalian juga harus punya deposito 600 juta di tabungan untuk supaya kalian bisa menanggung seorang tamu ya kalau kalian tinggal di Swiss. Jadi pemerintah Swiss bener-bener nggak mau kalau kalian ngundang seseorang, orang tersebut terlunta-lunta gitu. Banyak banget sepeda ya. Iya loh. Tabrak. Iya. Jadi sedih. Oke. Ya ini kita cari makan di kota. Masih belum tahu nih makan apa nih. Kita makan malam dulu. Nyam-nyam. Ya teman-teman, yang asiknya tuh kalau Atar di sini, jadi dia bisa ngomong sama si Seno full pakai bahasa Indonesia ya. Jadi si Seno juga terpaksa ngomongnya harus pakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Kalau nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti ya. Jadi selama sebulan itu booster banget bahasa Indonesia. Ngerti nggak? Ya teman-teman, kuis hari ini seperti di negara-negara Eropa biasanya tingkat perceraian di Swiss itu cukup tinggi teman-teman.
Sebutkan berapa prosentual perceraian di Swiss dan berapa di Indonesia ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya karena udah malam jadi takutnya gelap ya. Sampai besok. Kalau gitu sehat selalu teman-teman dan bye-bye.